Mari kita melihat sejarah revolusi industri di dunia. Revolusi industri 1.0, tenaga otot mulai digantikan dengan tenaga mesin uap. Revolusi industri 2.0, produksi secara paralel diganti secara serial sehingga dapat memproduksi barang secara massal. Revolusi industri 3.0, hadirnya mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer dan robot. Revolusi Industri 4.0. Saat ini, tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Istilah yang sering kita dengar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, di mana alat saling terhubung menggunakan internet dan saling terintegrasi. Kegunaan smartphone. 1. Komunikasi dan sosialisasi antar manusia. 2. Mencari informasi atau ilmu pengetahuan. 3. Hiburan. 4. Aplikasi. 5. Penyimpanan data. 6. Gaya hidup. 7. Penunjuk arah. 8. Agenda. Kegunaan smartphone untuk pelajar. 1. Komunikasi. 2. Informasi. 3. Koordinasi. 4. Menambah wawasan. 5. Menambah ilmu pengetahuan. 6. Publikasi. 7. Belajar berwirausaha. 8.
8. Menggunakan dan menguasai teknologi. Sembilan, sebagai media refreshing dan hiburan. Dampak negatif smartphone untuk pelajar, satu, menjadikan pemakainya malas. Dua, mengganggu kesehatan penggunanya. Yang ketiga, membuat penggunanya kecanduan sosmed, sosial media. Yang keempat, membuat boros. Yang kelima, memungkinkan pelajar untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya diakses seusianya. Yang keenam, bisa menjadi egois. Yang ketujuh, bisa membuat gelisah atau kurang bahagia. Nah, saatnya kita sekarang bicara bijak menggunakan smartphone. Yang pertama, harus tahu waktu dan tempat yang tepat dalam penggunaan gadget atau smartphone. Tentukan beberapa prioritas kegiatan di setiap harinya, mulai dari yang pertama harus dikerjakan sampai yang bisa dikerjakan paling akhir di hari itu. Jadikan gadget sebagai sarana pendukung hanya untuk kegiatan yang memerlukan gadget saja. Penggunaan gadget juga harus di tempat dan lingkungan yang tepat, agar tidak mengganggu sekitar dan juga merugikan diri sendiri. Dua, tegas dan disiplin diri dalam batasan waktu penggunaan gadget. Berdasarkan hasil penelitian dari University of Oxford, durasi ideal untuk melakukan aktivitas online adalah sepanjang 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit dalam sehari, dengan catatan berhenti setiap 20 menit. Dengan durasi itu, peneliti meyakini remaja tak hanya memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal teknologi, tapi juga bisa bersosialisasi. Di atas 4 jam 17 menit, barulah gadget dianggap mampu mengganggu kinerja otak remaja. Ada penelitian lain di Chinese Academy of Science, ternyata kecanduan gadget dan internet mampu merubah susunan otak seseorang. Hal ini sama seperti yang terjadi pada orang yang kecanduan rokok dan narkoba. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kita mampu membatasi penggunaan sosial media dan gadget. Sesekali bersosialisasilah dan pahami bahwa kamu masih punya lingkungan sosial yang butuh perananmu. Yang ketiga, nikmati momen. Jangan bergantung gadget, jadilah bahagia. Sebagian besar pengguna gadget cenderung ingin terus-menerus mengabadikan momen yang sedang dijalaninya. Padahal, cara itu tak sepenuhnya benar. Harusnya, lebih bisa menikmati momen yang sedang berlangsung.
menikmati momen dunia sekitar secara langsung bisa membuat kita lebih bahagia dan terhindar dari kecanduan gadget yang berlebihan. Kebahagiaan kita bukan tergantung gadget, tetapi tergantung bagaimana kita menikmati dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Yang keempat, jangan main gadget sebelum tidur. Tidur merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, jauhkan gadgetmu kurang lebih 1 jam sebelum tidur. Karena sebuah studi mengungkapkan bahwa seseorang akan mengalami sulit tidur dan insomnia jika sebelum tidur ia mengoperasikan gadget terlebih dahulu. Yang kelima, jangan terlalu menunduk saat mengoperasikan smartphone. Usahakan untuk melihat gadget dalam kondisi sejajar dengan mata dan jangan terlalu menunduk. Posisi terlalu menunduk dalam jangka lama dengan smartphone bisa mengakibatkan kita mengalami rasa sakit pada bagian leher, khususnya leher belakang atau kerap disebut teh neck. Teh neck sendiri merupakan penyakit di mana bahu dan leher terasa kaku karena terlalu lama menghadap layar ponsel. Ketika terlalu lama memainkan ponsel, kita tentu merasa pegal, terutama di bagian otot bahu, jari, leher, dan tangan. Yang keenam, gunakan smartphone untuk mendukung bakat dan kemampuan kita. Yang minat ilmu pengetahuan bisa mencari informasi melalui internet sebanyak mungkin tentang ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan. Bisa juga kita berbagi pengetahuan kita, misalnya sempatkan berbagi tutorial untuk adik-adik SD. Yang minat di bidang kesenian pun sama, bisa belajar dan bisa berbagi bakat di sosial media. Yang minat di entrepreneurship atau kewirausahaan, gunakan smartphone untuk misalnya berdagang, kebutuhan teman yang seusia. Atau yang senang coding, buat aplikasi yang memberikan solusi untuk orang lain dan bidang-bidang lain. Buat sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri dan sesama. Jadilah produktif tanpa mengurangi waktu-waktu utama kita seperti belajar dan beristirahat. Yang ketujuh atau yang terakhir dari bijak menggunakan smartphone untuk remaja. Gunakan smartphone untuk mendukung keberhasilan kita saat ini dan nanti. Smartphone adalah pendukung dan yang membantu kita. Kita gunakan saat kita perlu. Jika smartphone membantu kita menjadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih baik, pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, pribadi yang peduli kepada sesama, maka smartphone akan kita gunakan untuk membantu kita. Namun, sebaliknya, jika mengganggu, maka smartphone selayaknya kita istirahatkan dahulu. Kitalah tuan, kitalah ratu dari smartphone kita. Kita yang mengatur smartphone, bukan sebaliknya. Semoga kita semua mampu semakin berkembang dan sukses dalam kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional.